Praktikum kedua yaitu interaksi PL/SQL dengan Oracle Server. Di sini saya Eri Triwijayanto, NRP 7411030035 dari IT PENS dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom, UCA. Tujuan pembelajaran. Pertama, membuat select statement dalam PL/SQL. Kedua, membuat DML atau Data Manipulation Language statement dalam PL/SQL. SQL statement dalam PL/SQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel. Sedangkan perintah DML atau Data Manipulation Language dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PL/SQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DPML statement adalah: pertama, keyword N menyatakan akhir dari PL/SQL block, bukan akhir dari transaksi. PL/SQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi, dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti create tabel, alter tabel, atau drop tabel. Yang ketiga, PL/SQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi, dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement dalam PL/SQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database, digunakan select statement dalam bentuk umum dari select statement, yaitu select list into variable name dengan jumlah yang banyak, atau record name from table where condition. Select list merupakan daftar kolom sedikitnya satu, termasuk di dalamnya ekspresi SQL, fungsi baris, dan fungsi grup. Variable name yaitu scalar variable yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieved. Record name yaitu PL/SQL record yang menangani nilai yang dipanggil. Tabel yaitu nama tabel database, dan condition terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator. Pembandingan termasuk variabel dan konstanta PL/SQL. Klausa into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Memanggil data pada PL/SQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PL/SQL. Nah, di sini ada contoh perintah select yang akan menyelect departemen ID dan location ID dari vDepNo dan vLocation ID from tabel departemen where departemen name sama dengan sales. Contoh kedua, berikut menggunakan deklarasi dengan atribut %type. Declare vHiredate employee .hiredate %type vSalary employee .salary %type begin select hiredate, salary into vHiredate, vSalary from employees where employee ID sama dengan 100 and. Contoh ketiga berikut menggunakan fungsi group yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Nah, di sini kita menyelect atau menampilkan jumlah dari
nilai salary yang ada pada tabel. Pada sebelumnya, percent type yang dimaksudkan ini yaitu tipe data pada variabel vHireDate ini sama dengan tipe data pada entity HireDate pada tabel employee. Begitu pula dengan variabel vSalary mengambil tipe data pada atribut atau kolom salary pada tabel employee. Selanjutnya, manipulasi data dengan PL/SQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database, digunakan perintah DML atau Data Manipulation Language, seperti insert, yaitu menambahkan baris baru, update untuk memodifikasi baris yang tidak ada, delete untuk menghapus baris yang tidak diinginkan, merge untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Menambah data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut contoh penggunaan perintah insert, yaitu begin insert into employees dalam kurung employee ID, first name, last name, email, hire date, job ID, salary, values dalam kurung employee SIG next file, string root, string course, string RCORES, sysdate, string AD_AST, 4000 N. Mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contohnya. Declare v_sal increase dengan tipe data sama pada kolom salary di tabel employees dengan nilai 800. Begin update employees set salary sama dengan salary ditambah v_sal increase, where job ID sama dengan string st_clear N. Menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Berikut ini contoh penggunaan perintah delete. Declare vdepNo dengan tipe data yang sama pada kolom departemen ID di tabel employees dengan nilai 10. Begin delete from employees where departemen ID sama dengan vdepNo N. Menggabung baris data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan perintah merge. Nah, di sini kita menggunakan perintah merge into copy m spasi c using employee on employee ID sama dengan vmNo yang diambil dari variabel yang dideclare dengan nilai 100. When match, then update set c.first name sama dengan e.first name, c.last name sama dengan e.last name, dan c.email sama dengan e.email, dan seterusnya. When not matched, then insert values e.employee ID, e.first name, e.last name, dan seterusnya sampai e.department ID N. Aturan penamaan. Berikut ini aturan penamaan dalam PL/SQL. Nah, di sini ada identifier variabel dengan aturan penamaan vname, contohnya vsal. Konstanta dengan aturan
underscore name, contohnya c underscore increase underscore sal. Kursor, aturan penamaannya yaitu name underscore cursors, contohnya imp underscore cursors. Exception, aturan penamaannya yaitu spasi name, contohnya spasi too many. Tabel type, aturan penamaan name underscore tabel titik type, contoh m tabel underscore type. Identifier tabel, aturan penamaannya yaitu name underscore tabel, contohnya employee. Record type, aturan penamaannya yaitu name record underscore type, contohnya mrecord underscore type. Record, aturan penamaannya yaitu name record, contohnya customer record. Variabel substitusi dalam SQL Plus, aturan penamaan name, contohnya sal. Host atau bind variabel, aturan penamaannya yaitu name, contohnya year sal. SQL Cursor, pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit cursor dan explicit cursor. Atribut dari SQL Cursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL Cursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL Cursor. Nama atribut SQL %row count. Kegunaannya yaitu jumlah baris data yang dihasilkan dengan nilai integer. SQL %found. Kegunaannya yaitu atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. SQL %not found. Atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. SQL %is open selalu bernilai false karena file SQL akan menutup implicit cursor begitu selesai dieksekusi. Contoh penggunaan kursor. Berikut ini contoh penggunaan dari kursor. Variabel rows deleted varchar 2 30 declare v employee id dengan tipe data sama dengan kolom employee id pada tabel employees dengan nilai 176. Begin delete from employees where employee id sama dengan v employee id titik 2 rows deleted titik 2 sama dengan SQL %row count digabung dengan row deleted n print rows deleted, maka nanti akan menampilkan berapa data yang terhapus. Latihan soal 1. Buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID. Gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam bind variable gmax.no dan tampilkan hasilnya. Berikut kodenya. Set server output on declare gmax.no department ID %type begin select max department ID into gmax.no from departments dbms output titik put line dalam kurung to char dalam kurung gmax.no
N. Selanjutnya, kita akan mengerjakan latihan soal nomor 1. Buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID, gunakan fungsi max. Setelah itu, simpan hasilnya dalam bind variabel gmax.depno dan tampilkan hasilnya. Nah, berikut adalah program untuk menampilkan hasilnya. Kita buka command prompt. Selanjutnya, masukkan perintah with department cost as select d.department name sum e salary as summary from employee department d where e department ID sama dengan di department ID group by di department name. Step 2 cost as select sum summary bagi 8 as debt total from debt cost. Select all from debt cost where summary kurang dari select debt total from debt 2 cost order by department name. Maka akan keluar data department name dan summary, yaitu sales 304.500 dan saving 156.400. Kemudian kita gunakan program ini. Kita masukkan ke dalam SQL Plus. Maka di sini akan tampil output 270. Di sini kita mendeklarasikan variabel gmax.depno dengan tipe data sama seperti departemen ID pada tabel departemen. Kemudian menampilkan nilai max dari departemen ID into gmax.depno from department. Kemudian ditampilkan ke layar, yaitu nilai dari gmax.depno dengan dikonvert ke char. Maka nilai maksimal dari departemen ID yaitu 270. Selanjutnya, soal nomor 2. Modifikasi program nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini Education. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax.depno ditambah 10. Jadi 270 ditambah 10 sama dengan 280. Nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Tampilkan data departemen yang baru dibuat. Sekarang kita masukkan kode program berikut ke dalam PL/SQL. Nah, di sini kita mendefine variabel depn sama dengan yang isinya education. Kemudian kita mendeklarasikan gmax.depno dengan tipe data yang sama seperti kolom departemen ID pada tabel departemen, dan juga gname
depart gname dengan tipe data yang sama seperti departemen name pada tabel departemen. Kemudian kita masukkan potongan program berikutnya. Nah, di sini kita melakukan select nilai marks dari departemen ID into gmarks depno from department. Nah, di sini kita menampilkan data gmarks depno ke layar. Selanjutnya kita akan melakukan penambahan pada tabel departemen dengan nilai gmarks ditambah 10 dengan nama departemen pada variabel depn dengan location-nya 0. Kemudian kita tampilkan ke layar informasi sukses. Selanjutnya tampilkan departemen ID, departemen name into gmarks depno, gname from department where departemen ID sama dengan gmarks depno ditambah 10. Kemudian kita tampilkan pada layar ID dengan nilai data gmarks depno, kemudian nama dengan data gname. Maka tampilannya akan menjadi 210 dan keluar kata sukses, ID-nya 280 dan namanya education. Selanjutnya kita menuju nomor 3. Nah, di sini modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID 280. Set location ID sama dengan 1700. Kita masukkan program berikut ke PL/SQL. Nah, di sini kita mengupdate tabel departemen dan mengeset location ID sama dengan 1700, di mana departemen ID sama dengan 280. Maka di sini menampilkan bahwa PL/SQL prosedur successfully completed. Selanjutnya ke nomor 4. Buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor, SQL %row count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Masukkan program berikut ke dalam PL/SQL. Nah, di sini kita membuat terlebih dahulu variabel dengan nama rows deleted bertipe varchar 30. Kemudian kita melakukan delete from department where department ID sama dengan 280 dan rows deleted sama dengan SQL %row count digabung dengan row deleted. Maka di sini akan menampilkan bahwa prosedur successfully completed dan menampilkan rows deleted, yaitu 1 rows deleted. Inilah akhir dari penjelasan teori keempat. Terima kasih atas perhatiannya.